Oke, jadi baik, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kode etik profesi, yaitu pada mata kuliah etika profesi. Nah, di sini sudah tampil kode etika. Nah, kode itu dalam bahasa Inggris itu kode, dan bahasa Latinnya itu codex, yang diartikan bahwa sebagai kumpulan sandi, buku, undang-undang, dan kata yang disepakati dalam lalu lintas telegrafi, serta susunan prinsip hidup dalam masyarakat. Nah, sedangkan etik atau etika itu dalam bahasa Prancis itu ethician, kalau dalam bahasa Latin itu etika, bahasa Yunani itu ethos, yang merupakan moral filosofi, filsafat praktis, dan ajaran kesosialisaan. Nah, etika juga ini dia etik atau etika dengan adanya kode etik adalah sistem normal, nilai aturan proporsional tertulis yang secara tegas menyatakan bahwa apa yang benar dan menjadi anggota dari sebuah organisasi profesi. Nah, kode etik itu dia menyatakan bahwa perbuatan apa yang benar atau salah, atau perbuatan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari. Nah, ada pula tujuan dari kode etik. Nah, tujuannya itu dia berlaku sebagai profesi. Dia dapat menjalankan tugas dan kewajiban serta memberikan pelayanan sebaiknya kepada pemakaian jasa profesi tersebut. Nah, kemudian di sini ada yang namanya kita masuk pada prinsip dasar kode etika profesi. Nah, di sini ada beberapa prinsip dasar yang diajarkan. Nah, sebelumnya itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih prinsip dasar kode etika profesi itu. Nah, sebenarnya prinsip dasar ini pada etika profesi ini dia merupakan suatu prinsip pengakuan profesi yang akan bertanggung jawab kepada publik pemakaian jasa profesi tersebut. Nah, prinsip atau komitmen dia berperilaku terhormat, bahkan dengan pengorbanan keuntungan pribadi sekalipun, dan memandu anggotanya dalam memenuhi tanggung jawabnya. Nah, di sini ada beberapa prinsip dasar yang diajarkan. Yang pertama itu prinsip standar teknis. Nah, apa sih prinsip standar teknis itu? Nah, di sini setiap anggota profesi itu dia harus melaksanakan jasa secara profesional. Nah, dengan profesi yang dilakukan atau sesuai keahliannya, maka anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan atau penerima jasa selama penugasan tersebut berjalan setiap prinsip dengan integrasi dan objektif hidupnya. Nah, kemudian kita masuk prinsip kompetensi yang kedua. Nah, prinsip kompetensi ini dia melaksanakan setiap pekerjaan itu harus sesuai dengan jasa proporsional. Kenapa? Karena dia memiliki kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan proporsional. Nah, yang dilakukan untuk memastikan bahwa kliennya dia atau memberikan kerja dia memperoleh masyarakat dari jasa profesional, maka dia akan berkomitmen berdasarkan perkembangan praktik atau legislasi dalam teknik yang paling mustahil.
Nah, kemudian di sini ada yang namanya prinsip tanggung jawab profesi. Apa sih prinsip tanggung jawab profesi? Saya akan menjelaskan di sini bahwa prinsip tanggung jawab profesi itu dia sebagai profesional. Nah, setiap anggota itu dia harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan juga profesional dalam semua kegiatan yang dilakukan. Dan juga perilaku profesi itu harus bertanggung jawab sepenuhnya terhadap setiap pekerjaan atau jasa profesional yang dilakukannya. Kemudian ada prinsip kepentingan publik. Nah, kalau prinsip kepentingan publik ini dia setiap anggota itu dia harus bertindak untuk memberikan jasa profesional dalam kerangka pelayanan kepada publik. Dia harus menghormati kepercayaan publik dan juga menunjukkan komitmen atas profesionalisme. Kemudian ada yang namanya prinsip integritas. Nah, kalau prinsip integritas ini dia berlaku sebagai profesi yang harus menjunjung nilai atau tanggung jawab secara profesional. Dengan integritasnya dia itu akan meningkat atau bisa dipercayai oleh publik yang menggunakan jasa profesional tersebut. Nah, kemudian di sini ada yang namanya prinsip objektivitas. Nah, di sini prinsip objektivitas ini setiap anggota dia harus menjaga objektivitasnya dalam bebas dari benturan kepentingan dalam pembunuhan kewajiban profesionalnya. Nah, dalam hal ini pelaku profesional itu harus mengesampingkan kepentingan pribadi dalam menjalankan tugas. Nah, artinya bahwa setiap orang itu dia harus bebas dari segala ancaman dan juga harus menjalankan tugasnya itu, dia harus mengutamakan tugasnya yang sesungguhnya. Nah, kemudian di sini ada yang namanya prinsip keberhasilan. Prinsip keberhasilan itu setiap anggota dia harus menghormati keberhasilan informasi yang diperoleh selama jasa profesional dan tidak boleh memakai dan juga mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan. Nah, kecuali kalau ada hak atau kewajiban profesional dia bilang gitu, atau hukum untuk mengungkapkannya. Jadi kalau setiap anggota itu dia tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi karena dia belum ada persetujuan dari pihak tersebut, kecuali kalau yang bersangkutan dia memiliki hak. Nah, kemudian yang berikutnya ada prinsip, ya di sini salah teknis sebenarnya. Pendobelan prinsip keberhasilan seakan masuk pada prinsip perilaku profesional. Nah, kalau prinsip perilaku profesional dia ini setiap anggota dia harus berperilaku konsisten ya, dengan prosesi yang baik, terus menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi yang diembannya. Nah, kemudian kita akan masuk pada bagian kode etik profesi. Nah, di sini kode etik profesi ini menjelaskan bahwa pada hakikatnya manusia mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi untuk mendukung kehidupan dan meningkatkan kesejahteraan hidup sesama umat manusia serta kelestarian lingkungan.
Nah, di sini ada beberapa kode etik dalam ilmuwan Indonesia, yaitu yang pertama itu kewajiban perilaku profesional terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, di sini dalam kewajiban perilaku profesi itu di dalamnya itu masih ada lagi bahwa setiap ilmuwan Indonesia itu dia harus berwajib untuk mengembangkan suatu ilmu pengetahuan dan juga teknologi serta meningkatkan keahliannya sesuai dengan bidang yang ditentukan dan diminati. Nah, yang kedua itu setiap ilmuwan itu dia harus jujur, dia harus bersikap terbuka, kemudian dia berinteraksi antara bidang ilmu dan pengetahuan dengan satu sama lain. Nah, kemudian setiap hasil yang dicapai itu dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, secara umum itu dia harus terbuka sehingga hasil tersebut, hasil yang dicapai dia akan setiap hasil yang dicapai itu atau yang dikembangkan dalam pengetahuan dan teknologi itu dia harus terbuka sehingga hasil yang dia capai kembali dan dimanfaatkan dengan baik. Kemudian yang berikutnya setiap ilmuwan itu dia harus mengarahkan atau perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi nih untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia, khususnya pada umat manusia, kelestarian lingkungan hidup. Kemudian di sini yang berikutnya kode etik ilmiah yang berikutnya, yang kedua itu kewajiban perilaku profesi terhadap masyarakat. Nah, dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu kita harus wajib mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi diri sendiri ya. Nah, setiap atau apa yang kita laksanakan, maka Indonesia harus mempertimbangkan kesesuaian atau penelitian dengan bertanggung jawab atau berwenang dalam kemampuan dalam menjalankan sebuah tugas tersebut. Nah, kemudian yang ketiga ada kewajiban perilaku profesional terhadap sesama pengembang profesi ilmiah. Nah, setiap ilmuwan itu dia harus wajib menghargai hasilnya, terus harus bertanggung jawab terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Nah, dan juga setiap ilmuwan itu dia harus bersikap terbuka terhadap tanggapannya terhadap kritik yang diberikan oleh ilmuwan lain terhadap hasil yang dicapai ya. Dia harus terima, dia harus memuji. Kemudian setiap ilmuwan Indonesia itu wajib saling membantu dalam menggali suatu informasi atau mengembangkan dalam suatu pekerjaan dan juga menerapkan ilmuwan pengetahuan dan teknologi sesuai bidang yang diminati. Nah, kemudian setiap ilmuwan Indonesia itu dia berhak hendaknya tidak menghalangi atau menghambat upaya perkembangan ilmuwan pengetahuan dan teknologi yang dilakukan oleh ilmuwan lain. Nah, setiap ilmuwan Indonesia itu dia harus terlibat dalam suatu kegiatan. Itu kegiatan apapun, baik kegiatan pendidikan dan pengajaran. Dia harus wajib memberikan pengetahuan yang terbaik dan selalu berusaha untuk meningkatkan
suatu prestasi akademis atau peserta didik sebagai generasi penerus dan meningkatkan hubungan dengan peserta didik. Nah, kemudian setiap ilmuwan Indonesia itu dia harus menjadi seseorang penelitian yang harus berpedoman, yang harus mentaati segala peraturan yang dijalani. Nah, dalam setiap pelaksanaan penelitian juga wajib menghormati hak narasumber untuk disebutkan atau diumumkan identitasnya, kecuali bila ada persetujuan baik lisan maupun dari yang bersangkutan, ya bisa dia akan Nah, kemudian ada setiap ilmuwan Indonesia wajib memperhatikan bahwa suatu pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap makhluk hidup itu hanya dilakukan jika tujuannya adalah untuk mendukung perilaku dan peningkatan kepada kesejahteraan manusia. Nah, setiap ilmuwan Indonesia juga itu dalam melakukan uji coba terhadap makhluk hidup itu dia harus wajib memperhatikan kelestarian makhluk hidup, jenis binatang yang bersangkutan. Misalnya binatang apa yang dia harus kelola atau dia harus pelihara, dia harus rawat. Dia harus melihat dulu suatu kondisi atau dia harus memperhatikan kelestarian terhadap binatang tersebut. Nah, kemudian di sini yang terakhir itu ada yang namanya dalam penerapan ilmuwan pengetahuan dan teknologi, setiap ilmuwan Indonesia itu dia harus wajib selalu memikirkan dampak apa yang terjadi terhadap umat manusia, masyarakat dan lingkungan. Dia sudah mempertimbangkan, dia sudah memperhatikan semua apa yang terjadi ke depannya. Nah, kemudian kita akan masuk pada ada yang saya lupa tadi untuk masih ada sambungan dari kewajiban perilaku. Nah, di sini dari berbagai macam poin dalam kode etik ilmiah di atas itu terlihat bahwa salah satu tujuan yang diperlakukan kode etik profesi itu agar pelaku profesional tersebut menjalankan tugas dan kewajibannya serta memberikan pelayanan sebaiknya kepada pemakai jasa profesi tersebut. Nah, kemudian kita akan masuk pada yang terakhir itu tanggung jawab. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan dulu tanggung jawab itu apa. Nah, sekalipun dengan melihat tanggung jawab atau peran, yaitu tanggung jawab karena peran atau posisi atau juga pekerjaan yang kita pegang, atau tanggung jawab seseorang atau sebagai sekretaris, bendahara dan lain-lain. Nah, itu jelas berbeda dan tidak bisa jadi tidak saling berhubungan. Nah, seseorang itu bisa saja bukan penyebab langsung atau terjadinya sebuah peristiwa yang merugikan pihak lain, tetapi dia harus tetap bertanggung jawab atas kesalahan atau diri sendiri karena peristiwa tersebut terjadi akibat kelalaian dalam menjalankan sebuah tugas dan pekerjaan. Nah, setiap orang yang menghormati diri dan profesinya, dia akan bertanggung jawab terhadap peran. Dia
bersifat profesional. Dia selalu mengacu ke satu bidang pengusaha. Sebagai seorang pekerja itu dia terutama bahwa sebuah institusi sosial yang dimiliki pada etik diri sendiri itu, dia akan ada citra tersendiri untuk mengenai seseorang yang sangat profesional. Nah, di sini ada katanya, bagaimana bertanggung jawab profesional tidak mampu untuk tanggung jawab moral dan integrasi seseorang sebagai peran person. Nah, di sini saja integrasi bilang integritas sesuai yang saya sudah jelaskan dari atas tadi, bahwa integritas dia harus memiliki moral dan integritas seseorang sebagai personal. Integritas itu apa? Dia suatu atau salah satu sifat dasar yang dimiliki oleh seseorang sebagai suatu keutuhan atau secara pribadi. Nah, dengan pengetahuan dan keahlian seorang profesional sedikit banyak memegang sebuah kekuasaan, tetapi dia bagaimana? Apakah dia memiliki integritas yang baik? Tetapi bagaimana dengan integritasnya? Ia tidak akan membiarkan pencapaian kepentingan profesionalnya dia menggunakan tanggung jawab moral untuk tidak merugikan orang lain atau kelompok lain. Nah, di sini ada 3 prinsip dasar untuk sebuah tanggung jawab moral yang terkait dengan profesi seseorang itu. Nah, yang pertama itu ada bertanggung jawab untuk setiap kerugian jika itu adalah konsekuensi dan dari sesuatu yang kita lakukan atau jika itu terjadi dalam rangka intervensi kita terhadap suatu proses. Terus yang kedua itu bertanggung jawab jika kerugian terjadi karena kelalaian atau kesalahan atas diri sendiri. Kemudian yang ketiga itu bertanggung jawab untuk kerugian yang timbul jika kita mengetahui bahwa ada orang yang akan melakukan sesuatu yang menimbulkan kerugian dan kita membiarkan itu terjadi. Nah, secara kesimpulan di sini bahwa jika kerugian terjadi atau kesalahan, maka yang bertanggung jawab tetap harus dilandasi dengan pertimbangan dasar, yaitu apa? Itu yang terjadi karena kesengajaan atau kecerobohan atau kelalaian. Nah, itulah prinsip dasar yang dimiliki oleh setiap tindakan seseorang yang memiliki suatu profesinya. Mungkin hanya ini saja materi yang saya akan bawakan. Sekian dan terima kasih.